الحمد لله الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin jemaah khutbah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata kita yang masih mampu melihat dengan sebagaimana mestinya, nafas yang masih kita hirup untuk menyuplai oksigen dalam tubuh kita, tangan dan kaki yang masih bisa kita gerakkan. Yang ini merupakan sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Satu hal saja dari apa yang kami sebutkan tadi, Allah cabut kenikmatannya. Masya Allah. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sedang diuji sakit selama ini. Maka kita yang sedang diberikan nikmat oleh Allah, perbanyaklah rasa syukur, dan salah satunya syukur dengan cara beribadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan cara kita menambahkan nikmat kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan kembali nikmatnya untuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan taqwa yang dapat menumbuhkan amal salih yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memang akan memasuki bulan suci Ramadan, seringkali beliau mengingatkan, menasihati kepada para sahabat ridwanullahu taala alaihim. Wabil khusus saat ini kita juga sudah hampir mendekat kepada pertengahan di bulan Sya'ban. InsyaAllah Kamis yang akan datang kita berada pada pertengahan bulan Sya'ban. Maka kita punya kewajiban para hadirin rahimakumullah. Mari kita ingatkan istri-istri kita, putri-putri kita yang kemungkinan besar, para wanita karena didatangi haid dalam setiap bulannya, kemungkinan besar masih ada puasa-puasa yang belum dibayar. Segeralah dibayar untuk mengqadanya, karena bagaimanapun ini hutang kita kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat? Karena memang satu-satunya bulan yang betul-betul diharapkan kita sampai kepadanya
hanyalah bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan pada kami bulan Ramadan ya Rabb. Kenapa? Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa. Makanya bagi orang-orang yang begitu bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramallahu jasadahu 'alan niran, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Maka para hadirin, akan ada 3 kelompok manusia bagaimana menyikapi masuknya bulan suci Ramadan, dan kita nanti berada pada posisi yang mana. Yang pertama, al-farihun, orang-orang yang bahagia. Akan ada orang-orang yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, al-mutawassitun, orang-orang yang biasa-biasa saja, pertengahannya. Ya, pada dasarnya pagi dia sahur, siang dia puasa, malamnya dia berbuka tarawih, tidur, sahur kembali, puasa. Sekedar rutinitas dan tidak menambah dari amal-amal selain daripada yang biasa dilakukan di bulan-bulan lainnya. Atau ada pula orang-orang yang justru terganggu dengan datangnya Ramadan. Dia berfikir Ramadan akan membuat orang tidak produktif, Ramadan akan membuat orang lemas, ngantuk dan lain sebagainya. Akan ada 3 kelompok seperti ini. Sedangkan al-farihun, yang berbahagia pun terbagi. Ada yang berbahagia karena melihat dari sisi duniawi, betapa banyak berjualan apapun di bulan Ramadan itu pasti laku. Tapi kalau orang berfikir bahagianya karena berfikir Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, Ramadan adalah bulan jaminan dari dibebaskan api neraka, Ramadan adalah bulan di mana dijaminkan orang untuk mendapatkan surga. Maka betul yang disampaikan Rasulullah, kalau umatku tahu ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau, niscaya mereka akan berandai-andai setiap tahun itu Ramadan, karena kebaikan di dalamnya. Maka kita yang belum sampai kepadanya, selain tentu memohon kepada Allah dengan doa-doa agar Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan, tapi apa yang akan kita persiapkan di sana? Kan Rasul mengatakan, laqad ja'akum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Lalu bagaimana kita mempersiapkannya? Maka pertama para hadirin, siapkanlah dengan ilmu. Jangan sampai al-amal qabla al-ilm, al-amal qabla al-ilm, beramal tapi tanpa ilmu. Kita pahami apa itu puasa, apa yang dapat membatalkan sahnya puasa, apa yang dapat membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena nanti akan banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita. Kam min saimin, dalam redaksi lain rubba saimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan hausnya saja. Kenapa? Pahala dari puasanya hilang. Karena bisa jadi dia berpuasa tanpa ilmu. Maka masih ada waktu kurang lebih 3 pekan para hadirin. Yuk kita upgrade pemahaman kita terkait puasa dan bulan suci Ramadan pada umumnya. Toh handphone yang di dalamnya ada aplikasi itu seringkali minta pembaruan, upgrade. Maka sejauh mana kita telah mengupgrade ilmu kita, khususnya terkait ilmu agama? Karena kita nantinya akan sangat berharap dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Yang kedua, selain dengan ilmu tentunya, kita memaksimalkan dengan mulai beramal saleh di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW sudah mulai berpuasa di bulan Sya'ban untuk apa? Membiasakan agar nanti di bulan Ramadan terbiasa berpuasa. Mulailah di bulan Sya'ban ini untuk membuka Quran. Jangan sampai bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, tapi kita tetap sibuk dengan urusan kita dan lupa untuk membuka Quran. Kalau di bulan Ramadan saja, bulan turunnya Quran, sulit kita membuka Quran. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan Quran ini yang ternyata tidak mau kita dekati, padahal kita sangat berharap dengan Quran yang akan kita baca.
Maka selain dengan ilmu dan memulai ibadah-ibadah yang bisa kita jadikan sebagai pembuka, penyemangat di awal ini, maka yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah memohon agar Allah memantaskan kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Salah satunya memperbaiki diri kita. Kalau kita lihat dari bulan Rajab yang lalu, bahwa baginda Nabi SAW sebelum diangkat untuk Isra dan Mi'raj, idh atani atin, didatangi Rasulullah, fashaqqa min hadha ila hadha, dibuka bagian dadanya dari sini ke sini, fastukhrija qalbi, dikeluarkan hatiku, wa ghasalahu bil ma, dicuci bagian hati itu. Ini sebelum Rasul bertemu dengan Allah. Kotorkah Rasul? Tidak. Tapi kenapa Rasul dicuci? Ini pesan untuk kita para hadirin. Sebelum bertemu dengan Allah, Allah minta agar kita ini suci, dibersihkan. Begitupun saat kita mau sholat. Itulah kenapa meskipun kita sudah mandi, sebelum kita sholat, kita bersuci terlebih dahulu. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Bulan akan diampuninya dosa-dosa kita. Jangan sampai kita masih menyimpan benci, dendam, luka pada orang lain. Padahal nanti kita akan sering memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa, ya Allah engkau zat yang maha mencintai pemaafan, tuhibbul afwa fa'fu anni ya Rabb, ampuni aku, maafkan aku. Tapi kita belum membuka pintu maaf pada orang lain. Jangan sampai masuk Ramadan tapi kita tidak saling bicara kepada kakak atau adik kita. Jangan sampai kita masuk Ramadan tapi belum berbaikan dengan tetangga. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan tapi masih memutuskan silaturahim. Bahkan banyak hal yang disebutkan oleh para ulama, di mana Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon di pertengahan malam bulan Sya'ban, kecuali bagi orang yang masih memutuskan silaturahim. Maka para hadirin, mari kita lanjutkan kembali hal-hal yang mungkin pernah kita putuskan pada orang lain. Jika memang ada hutang hakul adami yang harus dibayarkan dan kita mampu membayarkannya, maka bayarlah. Jika kita memang belum mampu untuk bayarlah, katakanlah baik-baik dan meminta mohon maafnya. Jangan sampai membuat orang tidak suka kepada kita dan terbawa sampai datangnya bulan Ramadan. Karena kita berharap kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan kebaikan Ramadan. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang beranjak menuju mimbarnya, faqala amin, dan beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Ketika ditanya, untuk apa engkau mengaminkan ya Rabb? Nazal alaihi Jibril, turun malaikat Jibril kepadaku dan mendoakan 3 hal dan aku aminkan. Doa ini dibaca oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa, diaminkan oleh baginda Nabi, manusia dan Rasul yang paling mulia. Salah satunya raghima anfu rajulin, celaka seseorang. Siapa dia? Dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfar lah. Orang yang disampaikan pada bulan Ramadan, bahkan sampai selesainya khatam di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena bisa jadi, satu, dia tidak memahami bagaimana beribadah dan istimewanya bulan Ramadan, dan dia tidak berbenah. Yang kedua, tidak menambahkan amal-amal salehnya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, dia masih menyimpan luka-luka dalam hatinya. Maka mudah-mudahan kita bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, suci dan bersih, baik lahiriah kita ataupun batiniah kita. Kita mohonkan agar Allah menyucikan hati kita, sehingga selesainya nanti kita di bulan suci Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, seperti seseorang yang dilahirkan dari rahim ibunya, suci, bersih, tanpa dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في هذا شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن ومن عمل صالح ما ترضى يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.